Qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane man utawi sapa wonge iku sholawat sapa man. Alayya ing atase ingsun sholawat wahidan kaping 1 atau kaping sepisan. Maka sholla bareng rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Asron kelawan kaping 10. Kanjeng Nabi ngendika sapa wonge sing bersolawat atasku, bersolawate hanya sekali mawon, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Jadi barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Maka kita niku harus sering-sering baca sholawat. Keranten keutamaan membaca sholawat itu sangat-sangat luar biasa. Man shalla alaiya marratan sallallahu alaihi asyra. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali mau, maka Allah akan membalas 10 kali sholawat. Balasan dari zat yang maha agung tentu sangat agung. Seandainya kalau kita bersolawat kepada Nabi niku dibalas 1 bukan 10, maka niku masih lebih agung karena itu balasan dari Allah. Tapi di sini Allah malah memberi 10 ganjaran. Bukan 1 tapi memberi 10. Ketika kita membaca sholawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah membalas 10 kali sholawat. Apa sholawat Allah pada kita? Napa sih sing dimaksud sholawat Allah pada kita? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah bersolawat kepadamu, maknanya itu Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang, Allah memberikan segala kebaikan datang sampeyan. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, niku dibalas dengan kasih sayang kali Allah, dibalas karunia kali Allah, dibalas pertolongan kali Allah. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sing dimaksud gelap niku napa sih maksudnya? Nggih niku gelap pikiran, sumpah, gelap hati, gelap hidupmu barangkali. Menuju terangnya kehidupan niku yang tidak bahagia menjadi bahagia, yang hidupnya sengsara akan diganti kebaikan, yang banyak hutang perbanyak sholawat dia akan dibebaskan dari hutang. Gitu. Jadi sebenarnya sholawat itu sangat-sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Tapi sholawat itu nggak harus diilmoni Pak. Pun sampai sholawat itu nggak terus sampai niku ujung. Jadi kita niku wis biasa mawon. Sing penting soleh, rezeki wis minallah. Pokoknya ta'alluq kali pangeran ngoten mawon. Mboten usah sok suci, mboten usah sok bener dhewe. Dunia kabeh niku kersane pangeran. Ya sudah biasa hidup seperti biasa mawon. Sing penting pun maksiat mboten ae. Yang soleh kata Sa'laba malah akhirnya mati su'ul khotimah. Padahal dulu dia niku disebut hamalatul masjid, tukang iktikaf. Gak tahu betul ke masjid iktikaf baik, tapi akhirnya mati su'ul khotimah. Mati. Lah sedangkan Wahsy sing mateni kekasihane Nabi, nggih niku rupane mateni Hamzah. Niku ditakdirna Allah mati husnul khotimah namanya. Makanya kita niku sing sering donga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kita niku enggak pernah tahu, Pak. Lah kenapa kalau saya ngaji niku pede? Mergo kula niku muji pangeran. Saya enggak pernah mikir awak kula dhewe niku, Pak. Gak penting mikir awak kula, sing penting niku mikir pangeran. Muji pangeran. Muji ngaji niku lah artine muji pangeran. Muji ilmune pangeran. Beda nek sampean ndonga niku mikir awake sampean dhewe.
Mulane nek donga kali ngaji niku derajate sing tinggi ngaji ya. Mergo nek ngaji niku muji pangeran, nek donga mikir awake dhewe. Makane masyhur niku teng kitab-kitab ada dua kelompok di masjid, yang satu niku diskusi tentang halal haram dan yang satu niku berdoa. Terus Nabi niku keluar dari rumah berdiri gitu. Nabi sempat ragu. Akhirnya Nabi niku ngendika, mereka niku berdoa kalau Allah ngabulkan doane gitu ijabahi. Tapi kelompok yang satunya belajar halal haram. Lah niku sing diperintahkan kali Allah. Terus akhirnya Nabi niku bergabung kali kelompok sing belajar halal haram gitu. Karena belajar halal haram itu artinya ingin menghidupkan hukum Allah Ta'ala. Tapi nek wong donga kepingin kabul hajat gitu. Kalian itu termasuk orang-orang yang nggak setuju kalau orang sholawatan itu terus berlebihan, tapi hikmah Nabi itu kurang. Jadi maksudnya ngeten, sholawat berlebihan itu ngeten. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil, bukan sholawat jumlahnya gitu, bukan jumlahnya nih. Tapi redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu banyak. Niku sing kula mboten pakai seneng niku. Kalau suka niku sholawat niku sing nyifati Nabi niku banyak, kemudian keinginannya niku kecil, itu sing bagus. Gitu. Kados teng Ihya niku atau Abu Hasan Asy'ari gitu. Niku kalau doa mintanya niku apa namanya? Sedikit. Mintanya niku sedikit. Contohnya nahmaduhu ya man huwallahu alladzi la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Lah niku langsung in sampai nyifati niku 99. Nyifati Allah. Lah niku nek nyifati niku terus menerus. Barang terakhir kayak jaluk lunga niku akeh. Nek sampean kan enggak muji Allah niku namun basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Lah niku cuma buat syarat tok. Bariku langsung Allahumma inna nas'aluka afwa mu'afatatini fada'i wa fitini wa dunya wal akhirah. Ane iku nganti 3 halaman yang jalan nang pangeran. Gitu. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Terus mari ngono ndonga njaluk mapan, njaluk lunas utange, njaluk hasil. Lah niku sing panjang sing dikarepno. Jare pangeran muji kekasihku suwiti dungane kecangkeman. Lah saya niku nggak suka jenis kayak ngoten niku. Harusnya sholawatnya yang panjang, maksudnya nyifati Nabi yang panjang, bar niku mintanya sedikit, itu bagus, gitu. Makanya di antara sholawat yang saya suka niku sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang Sibtul Duror niku. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yabtasilu biha ruhul musalli. Musalli itu artinya yang bersolawat, gitu. Berarti Al-Habsyi. Jadi sholatan yabtasilu biha ruhul musalli alaihi bihi fayantasitu fi qalbi bisirri nurin ta'alluqi bi wa hubbi wa yaktubu biha bi inayatillahi ta'ala fi hasbi. Jadi beliau niku baca sholawat niku, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad dengan sholawat ini. Dengan sholawat ini ruhnya saya bisa sambung dengan ruhnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Itu baru sholawat yang mantap nih. Kalau kita sholawat kan sedikit, permintaannya masa nggak usah baca. Jadi kita itu harus punya etika lah. Gitu. Kalau berdoa nyifati Nabi itu yang banyak, baru minta keinginannya. Kan banyak sholawat yang seperti saya sebutkan itu, seperti di kitabnya Sayyid Muhammad itu ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nuril kalami alladhi luwes pokoknya nyifati Nabi itu sampai panjang lebar pokoknya. Baru menceritakan hajatnya. Kalau kita kan boten nyifati Nabi niku mek basa-basi namun sekedhik, bar niku doanya panjang. Menurut saya niku kurang pas. Nah ini boten masalah, tapi kurang pas. Makanya Rasulullah niku kalau berdoa niku gitu. Kalau berdoa niku nyifati Allah niku sangat banyak Rasulullah. Sampai tak beri satu contoh mawon gitu Kanjeng Nabi. Doane Kanjeng Nabi niku alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta azka kama asnaita. Niku mawon sudah berapa yang disifati? Itu belum doanya, sing nyifati Allah.
pun makanya kayak mau. Jadi karena tadi, setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu, Pak. Gitu. Coba sampai tinggali doa yang kula sebut tadi. Ada berapa kalimat yang nyifati? Engkau enggak terhitung pujian saya kepada engkau, gitu. Sebanyak engkau memuji kepada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridha Allahumma inni a'udzu biridhaka sakhatik fi mu'afatika min uqubatik wa bika minka. Wis pokoke panjang sekali doanya wali-wali niku. Tapi semuanya itu mensifati Allah, Pak. Pokoknya semuanya pokoknya nggih, semua nabi, semua malaikat, semua wali niku doanya mensifati Allah. Niku banyak sekali yang mensifati Allah. Coba sampai tinggali doa haji mawon nggih. Labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika la labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah. Engkau yang punya pujian. Ya, itu semua pujian. Semua labbaik Allah itu semua pujian dari Allah. Karena Rasulullah itu ngendika, niki sampai rokono, iki dawuhe Kanjeng Nabi. Al mu'minu yashghalu fi sanatin 'ala Allahi min an takuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati niku sibuk memuja Allah sampai lupa hajatnya dirinya sendiri. Ya. Lah kita niku mujine sithik tok, tapi permintaane banyak. Nggih jane mboten masalah. Tapi kenapa sih lho? Puji dhisik lah pangeran niku, dipuji-puji dhisik. Ya Qawiyu ya Matin ya Rahman ya Rahim. Apa enak ngoten. Marung sampai jaluk hajat. Ini durung apa sing akeh lah ngoten. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marung Allahumma inna nas'aluka afwa wal mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Selamat dunia akhirat. Hajat semua wis lali gitu. Penting kayak ngoten iki mawon. Jadi kita itu harus perhatikan. Niku keistimewaan sholawat. Di sisi lain, sholawat niku napa namine?